Saudaraku, Musa dipilih oleh Allah, oleh Tuhan Allah untuk membawa orang-orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Lalu setelah ada perbincangan peneguhan akan panggilan itu antara Musa dengan Tuhan Allah, karena sebelumnya Musa ragu akan kapasitas dan kemampuannya. Nah, setelah diyakinkan oleh Tuhan Allah, maka Musa bersama-sama dengan kakaknya Harun menghadap Firaun untuk meminta dengan baik-baik supaya diizinkan keluar dari Mesir. Ya, Firaun tentu saja tidak mengizinkan. Setelah melewati 10 tulah, ya memang tulah pertama Firaun ya, tulah kedua ya, tapi kemudian tidak mengizinkan sampai tulah yang ke-10, yaitu ketika anak sulung laki-laki dari Firaun mati, barulah orang Israel diizinkan untuk meninggalkan Mesir. Dengan berat hati tentunya, dalam kepedihan karena anak laki-laki sulungnya meninggal. Nah, setelah orang-orang Israel berjalan meninggalkan Mesir dengan berbagai perbekalannya, tampaknya petinggi Mesir dan juga Firaun mengambil keputusan untuk membawa kembali orang-orang Israel ke Mesir, karena bagi mereka keberadaan orang-orang Israel di Mesir sangat menguntungkan untuk pembangunan dan untuk segala sesuatu, karena keberadaan mereka diperlakukan layaknya budak dengan kerja paksa, dengan kerja rodi. Karena itu mereka mengejar sampai pada akhirnya di ujung lautan. Musa di bawah pimpinan kuasa penyertaan Tuhan, laut itu terbelah dan orang-orang Israel bisa menyeberang. Wah, Firaun juga berusaha untuk muncul itu, mereka menyeberang lautan. Laut itu terbelah dan mereka mengejar. Namun ketika orang-orang Israel sudah sampai di daratan seberang, lalu laut itu dikembalikan pada posisi semula, sehingga Firaun dengan bala tentaranya, dengan prajurit-prajuritnya, dengan kereta kudanya ditenggelamkan dalam lautan dan dibinasakan. Firaun dan seluruh petinggi-petingginya yang mengikuti mereka tenggelam dalam dosa kesalahan, binasa, ditenggelamkan dalam dosa keserakahan dan juga keangkuhannya. Ya, kalau kita memang selalu memelihara ketamaan, keinginan untuk selalu membawa orang lain itu di bawah kekuasaannya dengan berbagai macam trik-trik dan perlakuan, kita bisa saja binasa, tenggelam dalam dosa-dosa kita. Firaun dan orang-orangnya, laskarnya, prajuritnya tenggelam dalam kebinasaan oleh karena dosa-dosa dan kesalahannya. Kalau kita pelihara dan tetap melakukan hal-hal yang berdosa terhadap orang lain, oleh karena iri, oleh karena dengki, oleh karena kebencian, oleh karena dendam, oleh karena kemarahan, oleh karena ketidaksukaan terhadap orang lain, kita pun bisa binasa, ditenggelamkan oleh karena dosa-dosa kita. Hati-hati, jangan sampai kita binasa, tenggelam oleh karena dosa-dosa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.